Selamat siang menjelang sore semua. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini pertemuan ke-3 ya, di mana kita akan membahas fisiologi olahraga dasar. Nah, yang sebelumnya kita membahas anatomi. Oke, anatomi itu apa? Kemarin sebelum kita membahas ke pertemuan hari ini. Yuk, angkat tangan. Ya, silakan. Saya anatomi. Good. Oke, apa anatomi? Coba makhluk hidup, ya. Makhluk itu ini ya, manusia ya. Oke, ini materi hari ini adalah fisiologi olahraga. Nah, fisiologi olahraga, ada yang tahu sebelumnya fisiologi olahraga itu apa? Oke, angkat tangannya. Ya. Ilmunya mempelajari fungsi dan mekanisme kerja tubuh makhluk. Oke, yang lain? Ayo. Apa fisiologi? Ya. Fungsi tubuh. Ada lagi? Yang lain? Ayo, jangan dua aja. Yang lain? Ya, silakan. Dari bagaimana tubuh merespon. Oke, good. Ya, fisiologi olahraga adalah bagimu yang mempelajari fungsi tubuh ya. Saat aktivitas fisik, memahami dasar-dasarnya penting untuk kita ya dalam meningkatkan performa dan efektivitas latihan. Jadi tidak hanya mahasiswa aja sebetulnya. Kalau dari minggu lalu kita membahas anatomi adalah bagiannya, ya, partnya, ya. Tapi sekarang kita membahas adalah fungsi dari bagian organ tubuh tersebut. Nah, ini cabang ilmu yang pelajari fungsi tubuh saat aktivitas fisik. Ya, memahami dasar fisiologi penting untuk meningkatkan performa. Jadi ini definisinya adalah mempelajari fungsi tubuh saat aktivitas fisik. Nah, di sini ada yang pertama adalah sistem energi. Ya. Sistem energi yaitu memahami 3 sistem energi utama. Ada 3. Yang pertama adalah fosfagen, glikosis, anaerob, dan aerob. Oke, serta proses produksi energi dalam tubuh selama aktivitas fisik. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas paru, jantung, ya. Nah, ini kita membahas adalah fungsinya seperti apa. Lalu ada sistem kardiovaskuler, menjelaskan fungsi jantung dan pembuluh darah saat olahraga serta perubahan fisiologi yang terjadi seperti denyut jantung dan transportasi oksigen ke otot. Ya, prosesnya. Jadi selain kita mempelajari fungsinya, nanti kita akan mempelajari prosesnya. Ya, bagaimana sistem tersebut terjadi. Ya, kalau sekali lagi anatomi kita bahas tentang partnya, bagian-bagiannya. Tapi ini kita membahas sistem dan prosesnya. Ya, lalu sistem pernapasan. Jadi mempelajari anatomi sistem pernapasan dan mekanisme pertukaran gas serta pengaruhnya terhadap suplai oksigen selama aktivitas fisik untuk mendukung performa olahraga. Ya. Lalu ini kita bahas proses metabolisme. Nah, ini sistem tadi ada 3, sistem fosfagen, sistem glikosis, dan sistem aerob. Ya, aerob dan aerob. Ya. Yang pertama sistem fosfagen. Sistem fosfagen menyediakan energi cepat melalui ATP dan kreatin. Fosfat dia untuk aktivitas singkat dan intens seperti angkat berat. Ini memungkinkan otot berdiri secara efisien dalam waktu singkat. Jadi ini sistem fosfagen itu biasanya dilakukan dengan aktivitas singkat. Ya. Jadi ketika kalian pertama mengangkat beban berat, nah itu terjadinya
fosfaget ya, menyediakan energi cepat melalui ATP. Jadi begitu pertama kalian mengangkat, ya, nah, itu contohnya ya, atau pokoknya satu time ya, angkatan berat. Jadi tidak memiliki oksigen ya, tidak ada oksigen seperti aerob ya. Lalu sistem glikosis anaerob menghasilkan energi dari glukosa tanpa oksigen, cocok untuk kegiatan yang berlangsung 30 detik hingga 2 menit seperti lari cepat. Ini sprint biasanya ya. Contohnya sprint, meskipun menghasilkan asam laktat yang dapat menyebabkan kelelahan. Nah, ini biasanya anaerob itu dia mempunyai kecepatan namun tidak sesingkat fosfagen. Ya. Jadi biasanya ini sprint 100 meter. Set. Ya, atau 50 meter. Ya. Itu biasanya tidak memerlukan oksigen, tanpa oksigen, glukosa tanpa oksigen ya. Sprint. Wah, nah itu. Lalu ada sistem aerob. Nah, ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dari karbohidrat dan lemak. Nah, ini biasanya jogging. Ya. Jadi kalau jogging tanpa oksigen mungkin enggak. Napas saja. Tapi kalau sprint biasanya ada yang mengatur nafas ya. Benar yang tanpa oksigen yang gitu kan. Ada tahan nafas. Jadi tanpa oksigen. Kalau aerob itu menggunakan oksigen. Nah, jadi jogging ini biasanya lebih lama seperti maraton. Itu 20-40 ya biasanya. Atau lari 10 km. Nah, ini biasanya yang intensitasnya lama ya. Panjang biasanya. Oke, nah ini seperti ini contohnya angkat berat. Ini fosfagen. Ya, fosfagen itu angkatan. Nah, ada daya ledak. Ya, jadi bukan gitu enggak ya. Jadi ada stop. Lalu ini glikosis anaerob sprint. Ya. Sprint. Lalu aerob maraton. Ya. Ini kapasitasnya 90% yang sangat baik. Ya, untuk bertahan dalam aktivitas fisik intens dalam waktu lama. Lalu kita ke sistem kardiovaskular. Nah, ini sistem kardiovaskular. Nanti kita akan membahas yang pertama struktur jantung, yang kedua perubahan fisiologis dan transportasi nutrisi. Ya, kalau misalnya kemarin kita bahas jantungnya, ya, sekarang struktur jantungnya. Jadi jantung itu terdiri dari 4 ruang, ya, 4 ruang yang dimana atrium itu ada 2 dan vertikal juga 2. Ya, jadi 4 dibagi menjadi 2 atrium dan 2 vertikal. Ya. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, memastikan sirkulasi yang efisien selama aktivitas fisik. Nah, jadi udah tahu ya sekarang bagian jantung yang memompa tubuh itu apa? Ya, ada 2. Dua jenis, dan dari satu jenis memiliki 2. Jadi 2 atrium dan 2 vertikal. Nah, perubahan fisiologinya yaitu saat berolahraga denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mempercepat aliran darah, memenuhi peningkatan kebutuhan oksigen dan nutrisi otot selama aktivitas fisik yang intens. Ya, jadi denyut jantung memompa itu mempercepat aliran darah, memenuhi oksigen. Jadi oksigen itu dibawa oleh aliran darah. Ya, kalau misalkan kalian tahu yang suka sakit stroke, nah itu kan aliran darahnya terhambat. Nah, sedangkan kita ini membutuhkan nutrisi untuk otot yaitu berupa aliran darah dan oksigen. Ya, untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, ini perubahan fisiologinya yang tadinya kita dalam kondisi gini detak denyut jantungnya biasa, lalu kita pakai untuk aktivitas fisik biasanya ada terjadi perubahan, ya. Jadi perubahan, sehingga membantu perubahan itu meningkatkan kebutuhan oksigen dan nutrisi ya, untuk otot. Nah, lalu transportasi nutrisinya yaitu jelas ya, sistem kardiovaskuler penting dalam transportasi oksigen
dan nutrisi ke otot mendukung fungsi optimal. Nah, efisiensi suplemen dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan atlet. Nah, jadi yang memanfaatkan kita itu yaitu fungsi struktur jantung itu. Ya. Oke, ini struktur jantungnya. Nah, ini berfungsi sebagai pompa utama sirkulasi darah karena perubahan fisiologis seperti peningkatan denyut jantung dan curah jantung saat melakukan aktivitas fisik yang intens. Ya, ini ketersediaan oksigen dalam darah itu 98%. Nah, ini proses metabolisme meningkatkan daya tahan tubuh saat beraktivitas. Kalau kalian dulu zaman COVID suka lihat ya saturasi. Nah, ini yang baik adalah 98%. Ya. 98 ada berapa range-nya lah, tapi ini yang paling baik adalah 98%. Ini lalu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini juga mungkin akan kita bahas. Yang pertama adalah anatomi dasar, pertukaran gas, dan perubahan frekuensi. Nah, anatomi dasarnya sistem pernapasan jelas ya. Ada apa? Yang pertama, paru-paru. Kita bernapas melalui paru. Lalu alveolus ya. Alveolus. Jadi jangan salah menyebutkan. Nah, di mana fungsinya melakukan pertukaran gas dan memastikan oksigen masuk ke dalam tubuh selama aktivitas fisik. Jadi setelah tadi dipompa oleh jantung, darah mengalir, lalu oksigen itu masuk ke ini, ya, paru, bronkus dan alveolus. Ya, di situ terjadi pertukaran ya, antara gas, ya, yang menjadi nanti dalam tubuh adalah oksigen yang masuk. Nah, ini pertukaran gas, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus, di mana oksigen dari udara diambil dan karbon dioksida dibuang keluar tubuh melalui proses pernapasan. Jadi oksigen, ya, ini pertukarannya adalah oksigen masuk ke dalam tubuh, lalu di situ terjadi pertukaran gas, ya, lalu yang dikeluarkan adalah karbon dioksida, ya, melalui paru, bronkus dan alveolus. Ya. Lalu di perubahan frekuensinya selama olahraga, frekuensi pernapasan dan volume tidak meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Ya. Jadi adanya kolaborasi dengan sistem kardiovaskuler dalam distribusi oksigen ke jaringan otot. Ya, jadi sekali lagi ternyata oksigen itu mempengaruhi jaringan otot. Ya, kalau kemarin juga kita di anatomi membahas ototnya, ya, maka ini kita membahas distribusi oksigen ke jaringan otot, di mana otot itu bisa bekerja, ya, karena ada subsidi oksigen di dalam jaringan otot yang dibantu oleh sistem